Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan untuk praktikum ke-7 VLSI, yaitu simulasi test bench untuk counter dan juga decoder to 7 segment. Di sini saya sebelumnya sudah mencoba untuk membuat yang praktikum 7 sudah berhasil, kemudian yang decoder juga sudah berhasil, dan di sini saya akan mengulangi langkahnya dari awal agar teman-teman semuanya bisa tahu. Kita buat project baru dan kita beri nama pastikan juga untuk top level source type-nya yang kita gunakan adalah tipe HTL. Kita klik next, dan juga pada specific device kita pastikan juga untuk family device package speed-nya sesuai, yaitu Spartan 3E, XC3S250E, JP132 dengan speed -4, dan kemudian synthesis tool, simulator, dan juga perfect language-nya adalah XST, VHDL Verilog, ISIM, VHDL Verilog, dan preferred language-nya adalah VHDL. Kemudian kita klik next. Di sini akan muncul project summary yang sudah kita buat tadi, yaitu percobaan 7 test bench, kemudian tempat kita menyimpannya, kemudian top level source yang kita gunakan, dan juga spesifikasi dari device-nya. Dan kita klik finish. Nah, workspace seperti awal seperti ini. Kita klik di sini, kita buat new source. Kemudian langkah pertama adalah kita buat VHDL modulnya terlebih dahulu. Kita beri nama counter. Kita klik next. Klik next lagi. Di sini akan muncul summary dari program yang akan kita buat dengan source name-nya adalah counter.vhd, dan juga arsitektur yang kita gunakan adalah behavioral. Dan kita klik finish. Nah, untuk tampilan program awal seperti ini, dimana di sini ada entity, ada arsitekturnya. Untuk entity ini kita akan isikan dengan definisi-definisi dari portnya. Nah, untuk programnya seperti ini. Jadi di entity di sini ada generic and natural sama dengan 4. Itu artinya lebar data dari counter yang akan kita buat ini lebarnya 4 bit. Kemudian ada port, clock, reset, dan juga counter enable sebagai input, dan juga ada counter out sebagai output. Di sini untuk counter out bernilai n-1 down to 0. Nah, n-1 ini nanti n-nya diisi dengan 4 sehingga 3 down to 0 untuk count out-nya. Kemudian pada arsitektur behavioralnya sinyalnya seperti ini, sama 3 down to 0. Kemudian untuk prosesnya ada clock, counter enable, dan juga reset. Nah, di sini saat reset bernilai 1, sinyal counter akan sama dengan 0. Order di sini adalah nilai dari semua bit, yaitu bit ke-0 sampai bit ke-4. Kemudian else if clocknya sama dengan 1 dan clock event di sini adalah peristiwa rising edge, di mana perubahan input dari logika 0 menuju logika 1. Maka ketika clocknya sama dengan 1, counter enable-nya akan bernilai 1 dan counter akan plus, yaitu bertambah, increment. Kemudian di sini untuk count outputnya akan sama dengan
sinyal counter. Kemudian kita coba untuk build, kita cek dulu, cek sintaksnya. Nah, di sini untuk proses sintaksnya sukses, programnya benar, tidak ada yang salah. Kemudian selanjutnya kita pindah ke simulation, kita buat new source, pilih VHDL test band, kemudian kita namai TB counter, klik next. Nah, di sini akan muncul select source yang akan kita gunakan. Di sini hanya ada satu counter karena kita hanya membuka satu file atau satu folder percobaan, yaitu percobaan untuk counter. Kita klik next. Di sini akan tampil summary-nya, yaitu tempat kita menyimpan, kemudian source type-nya VHDL test band, dan source name-nya sesuai dengan yang kita beri nama tadi, yaitu tbcounter.vhd. Kemudian kita klik finish. Kita tunggu sebentar. Di sini sedang running. Nah, kita lihat di sini ada tanda plus. Nah, di sini ada file bernama UUT. Itu berarti tandanya untuk file yang nantinya akan kita lakukan simulasi sudah berhasil dibuat. Nah, untuk isi dari folder file UUT-nya sendiri ini itu dia seperti ini ya. Untuk UUT itu ada pendefinisian dan juga arsitektur itu sama dengan yang counter.vhd. Kemudian yang di TB counternya itu dia lebih lengkap, lebih terperinci, terstruktur. Dimana di sini ada komponen di sini terdiri dari port, ada 3 input yaitu clock, reset, counter enable, dan juga satu output yaitu counter out. Kemudian di sini sudah dibagi menjadi input dan juga output. Kemudian ada definisi dari clock periode. Di sini menggunakan periode sebesar 10 nanosecond. Kemudian ada inisiasi dari unit under test-nya, di mana clock diinisiasikan seperti ini, reset, count enable, dan juga count out seperti ini inisiasinya. Kemudian untuk clock proses pendefinisiannya, ketika clocknya sama dengan 0, kita tunggu untuk clock periode per 2. Di sini clock periodenya tadi adalah 10 nanosecond. Kemudian ketika clocknya sama dengan 1, kita tunggu lagi untuk clock periode per 2. Nah, setelah itu kita masuk ke stimulus proses. Untuk stimulus proses ini kita harus isikan program agar nanti simulasi counternya dapat berjalan dengan lancar. Nah, di sini saya sudah membuatnya tadi, kita tinggal kopikan saja. Nah, jadi untuk seperti ini yang di stimulus prosesnya, ketika resetnya sama dengan 1, kita tunggu sebanyak 100 nanosecond. Kemudian setelah 100 nanosecond tadi, resetnya akan bernilai 0. Nah, setelah itu kita tunggu lagi sebesar clock periode dikali 10. Setelah nilai clock periode dikali 10 ini selesai, maka counter enable akan bernilai 1 sampai perhitungan untuk seterusnya. Baik, di sini kita akan lihat ada behavioral check syntax. Kita cek dulu apakah terdapat error atau tidak. Di sini untuk proses behavioral check syntaxnya complete successfully, itu berarti programnya sudah benar, tidak ada error. Kemudian kita coba untuk lakukan simulasi.
Di sini ada pilihan Simulate Behavioral Model. Kita klik 2 kali. Kita tunggu. Ini masih proses running simulation elaboration-nya. Nah, maka di sini akan tampil workspace untuk simulasi seperti ini. Di sini kita tekan zoom to full view untuk melihat dengan jelas terlebih dahulu, kemudian kita tinggal besarkan untuk dapat melihat nilainya. Nah, baik, di sini untuk nilai reset dia akan bernilai 1. Resetnya akan bernilai 1 selama 100 nanosecond. Nah, di sini dari 0 sampai 100 nanosecond resetnya bernilai 1. Setelah itu resetnya akan sama dengan 0. Nah, setelah itu resetnya akan sama dengan 0. Kemudian kita tunggu untuk clock periode dikali 10. Clock periodenya dikali 10. Setelah itu count enable-nya akan bernilai 1. Nah, dapat dilihat di sini setelah resetnya bernilai 0, kemudian kita tunggu clock periodenya kali 10. Di sini counter enable-nya akan bernilai 1 dan nilai 1 itu akan bertahan terus pada saat proses simulasi. Kemudian kita zoom untuk melihat nilai dari counter outputnya. Di sini nilainya 000, 0001, 0010, 0011 sampai dengan 1111. Nah, biar kita tidak bingung, kita tinggal merubah nilainya menjadi desimal dengan cara kita klik di counter out-nya, klik kanan, kemudian radix-nya kita pilih unsigned desimal. Nah, di sini maka nilainya akan berubah menjadi desimal dari 0 sampai dengan 15. 15 di sini adalah 1111. Kemudian dia akan kembali lagi menjadi 0000. Begitu untuk seterusnya. Baik, ini untuk video yang untuk proses simulasi counter. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba untuk mensimulasikan percobaan yang sebelumnya, yaitu decoder to 7 segment. Di sini saya juga sudah membuatnya. Kita menggunakan program yang lama. Nah, untuk program yang lama seperti ini dapat dilihat di video sebelumnya, itu juga sudah saya upload. Jadi untuk program yang terdapat pada VHDL modulnya, saya program seperti ini menggunakan cache. Jadi ketika switch bernilai ini, maka segmen-segmen yang ditampilkan adalah nilainya ini. Nah, nilai ini nantinya akan menunjukkan output 7 segmen itu berupa angka berapa ataupun huruf apa. Nah, setelah ini selesai, kemudian sama langkahnya kita pindah ke simulation, kemudian kita new source, kita buat VHDL testband, kita beri nama. Di sini saya sudah membuatnya. Kemudian kita akan coba untuk membuatnya lagi. Coba ya, new source VHDL testband TB 7 segment. Di sini juga akan muncul associate source, pilihan dari source yang akan kita gunakan. Kemudian ada summary, klik finish. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini ya. Nah, di sini dia ada terstruktur mulai dari komponen, port, kemudian input, output, clock,
kemudian ada inisiasi dari UUT sendiri yaitu unit under test, ada definisi clock proses, ada stimulus proses. Baik, berhubung saya sudah membuatnya, kita tinggal copy saja seluruhnya. Nah, jadi saya jelaskan sedikit di sini. Untuk pada komponen di sini terdapat switch sebagai input dan juga segmennya sebagai output. Kemudian dipisah lagi di sini untuk inputnya adalah switch 3 down to 0, itu artinya 4 bit. Kemudian ada output 7 segmen 6 down to 0, berarti 7 bit. Kemudian inisiasi dari unit under test-nya seperti ini. Nah, kemudian untuk stimulus proses, pada stimulus proses ini program saya gunakan seperti ini. Jadi saya sendirikan ketika switchnya bernilai ini dan juga switchnya bernilai ini, maka secara otomatis nilai dari switch ini akan muncul nanti, yaitu bernilai sebagai yang akan tampil di 7 segmennya itu bernilai 0. Kemudian pada saat switchnya 0001, maka yang akan tampil di 7 segmen itu nanti bernilai 1. Baik, kita coba untuk cek sintaksnya. Kita pakai yang bawah ya tadi. Nah, di sini sudah berhasil untuk proses behavioral check sintaksnya sudah sukses. Kemudian langkah untuk simulasinya sama. Kita pilih simulate behavioral model, kita klik 2 kali. Kita tunggu prosesnya. Kemudian kita klik zoom to full view untuk melihat dengan jelas pada awal. Kemudian kita tinggal zoom untuk mengetahuinya lebih jelas lagi. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada 2, yaitu satu input switch 3 sampai 0 4 bit, kemudian ada segmen sebagai output 6 sampai 0. Nah, 6 sampai 0. Di sini kita rubah nilainya agar nantinya tidak bingung ya, atau enggak saya. Apa bingung nanti kalau dirubah? Atau enggak apa-apa, ini nanti kita ganti sesuaikan dengan yang ada di 7 segmen. Ini nilainya A, B, C, D, E, F, G. Nah, baik. Pertama kita sudah lakukan penyesuaian seperti ini. A, B, C, D, E, F, G ini dia sudah seperti yang terdapat di 7 segmen ya. Seperti ini. Nah, ini dia. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G. Jadi ketika switchnya bernilai 0000, maka nilai yang akan muncul pada 7 segmen akan bernilai 11111110. Itu menunjukkan nantinya di 7 segmen akan muncul angka 0. Kemudian kita cek lagi pada saat 001, kita geser ke sini 001. Nah, maka di 7 segmennya ini nilai A, B, C, D, E, F, G nya akan berubah seperti ini, dimana nilai yang aktif atau LED yang nyala nantinya hanya B dan juga C. Untuk B dan juga C di sini bernilai 11, maka angka yang akan tampil pada 7 segmen nantinya akan bernilai 1. Dan kita geser lagi menuju ke 0010.
Nah, ketika switchnya 0010, maka di 7 segmennya adalah 110 1101. Nah, nilai 1101 101 ini adalah angka 2. Dapat dilihat A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0, D-nya 1, E-nya 1, kemudian G-nya 0. Nah, di sini yang bernilai 1 adalah A, B, G, E, dan juga D. Itu menunjukkan angka 2 pada 7 segmen. Sama halnya dengan yang lainnya, kita coba semisal 1100. 1100, maka yang akan ditampilkan di 7 segmen nantinya adalah A, D, E, dan juga F. Kita lihat A, D, E, dan juga F itu berarti huruf C. A, D, E, F, huruf C. Kemudian 1111. Nah, jadi ketika switchnya bernilai 1 semua, yang akan tampil di 7 segmen adalah 1000 111. Nah, di sini berarti ada A, E, F, G. Kita lihat A, E, F, G. Nah, berarti huruf yang akan muncul pada 7 segmen nantinya adalah huruf F, di mana huruf F ini tersusun dari let A, let F, let G, dan juga let E. Mungkin cukup itu untuk simulasi dari saya tentang decoder to 7 segmen menggunakan test bench. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.